Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hanif Syaruli dengan NIM 200512140117 dari kelas Sistem Informasi 2020A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang prosesor berdasarkan spesifikasi. Sebelum ke materi inti, kita ketahui dulu apa itu pengertian prosesor. Prosesor diartikan sebagai sebuah IC yang berguna untuk mengontrol sistem komputer yang berjalan dan digunakan sebagai otak dari komputer itu sendiri. Secara mekanisme kerja, prosesor bertugas untuk melakukan perhitungan serta menjalankan perintah-perintah yang diinputkan. Pada dasarnya, fungsi prosesor hanyalah alat yang digunakan untuk memproses data aritmatika, seperti halnya sebuah kalkulator, di mana dia berfungsi hanya untuk mengolah data yang dia terima melalui input atau masukan, dan kemudian dia akan menghasilkan output atau keluaran. Setiap data yang masuk akan melewati prosesor, kemudian diolah di dalamnya, dan keluaran yang dihasilkan berupa data-data yang diinginkan oleh user. Tidak seperti yang kita bayangkan sebelumnya. Pada prinsipnya, prosesor hanya mengenali bahasa mesin, yakni bilangan 0 dan 1. Nah, di sini ada 6 jenis prosesor. Yang pertama ada prosesor Intel, yang kedua ada prosesor AMD, yang ketiga ada prosesor Apple, yang keempat ada prosesor Cirrus VIA, yang kelima ada prosesor IBM, dan yang keenam ada prosesor ADT. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai prosesor Intel. Intel merupakan perusahaan multinasional yang terkenal dengan rancangan dan produksi mikroprosesor dan mengkhususkan dalam sirkuit terpadu. Produk andalan Intel adalah serangkaian prosesornya. Jenis-jenis prosesor Intel banyak digunakan dalam berbagai perangkat komputer. Oke, langsung saja kita ke materi inti yaitu klasifikasi prosesor Intel. Di sini ada 7 yang akan saya bahas. Yang pertama ada Celeron, yang kedua ada Pentium, yang ketiga ada Core i3, yang keempat Core i5, yang kelima Core i7, yang keenam ada Core i9, yang ketujuh ada X series yang terbaru. Kemudian kita akan membahas segmentasi pasar dari klasifikasi prosesor Intel yang kita bahas sebelumnya tadi. Di sini prosesor dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan, maka dilakukan segmentasi pasar agar prosesor yang kita gunakan sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Untuk yang pertama, segmentasi pasar dari Intel Celeron. Prosesor jenis ini adalah prosesor Intel yang berada di kelas low end level dan targetnya adalah laptop atau PC yang performa yang dibutuhkan tidak berat sekali. Biasanya ini digunakan untuk siswa sekolah menengah atas atau sekolah menengah pertama, seperti Microsoft Office, web browsing, atau sekedar membaca file PDF saja. Walaupun masih sanggup untuk bermain game, tetapi performa yang dihasilkan ini kurang cocok. Dan juga prosesor seri ini tidak kuat untuk banyak aktivitas multitasking. Jadi jika suka dengan aktivitas multitasking atau pekerjaan berat, prosesor ini tidak cocok. Yang kedua ada Intel Pentium. Jika ingin performa lebih baik daripada Intel Celeron, prosesor Intel Pentium ini sangat cocok digunakan. Terdapat 2 jenis Intel Pentium, yaitu Gold dan Silver. Untuk prosesor jenis ini dalam aktivitas multitasking dan bermain game lebih lancar daripada series Intel Celeron. Untuk aktivitas yang lebih berat disarankan menggunakan Pentium Gold daripada Silver,
karena performa lebih baik. Contohnya untuk bermain game PES, Dota 2 yang tentunya berada pada low level saat bermain. Untuk yang ketiga ada Intel Core i3. Jenis prosesor ini biasanya digunakan oleh para pekerja kantor yang tidak terlalu berat. Dan prosesor jenis ini cocok untuk aktivitas multitasking. Prosesor ini dapat juga untuk bermain game dan melakukan hal-hal dasar seperti Microsoft Office dengan lancar melebihi prosesor sebelumnya, yaitu prosesor Celeron dan Pentium. Core yang dimiliki i3 untuk laptop maupun komputer adalah dual core dengan hyper-threading yang cukup bagus untuk multitasking. Yang keempat ada Intel Core i5. Prosesor ini digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas sekaligus dan cocok untuk pengguna multitasking tingkat sedang ke berat. Prosesor ini sanggup bermain game dengan performa yang baik dan dapat diandalkan. Untuk laptop dengan prosesor ini terdapat dua varian, yaitu yang memiliki dual core dan quad core. Untuk yang seri dual core memiliki teknologi hyper-threading, dan untuk komputer Core i5 hanya memiliki versi quad core dan memiliki beberapa range clock speed dari rendah sampai ke tinggi. Selain itu juga terdapat versi analog yang dapat di-overclock oleh user agar dapat meningkatkan performanya. Yang kelima ada Intel Core i7. Prosesor ini cocok untuk segala jenis pekerjaan dan dapat menampung beban multitasking di tingkat berat, mampu menjalankan berbagai macam aplikasi dengan lancar dan meningkatkan performa laptop maupun komputer Anda semua secara keseluruhan. Selain itu, dapat merender video dengan cepat dibanding Core i5 dan Core i3, sehingga cocok untuk pekerja yang bekerja sebagai desainer, editor video atau foto, maupun mahasiswa teknik yang membutuhkan aplikasi yang berat untuk perkuliahan. Ada dua jenis Core i7 pada laptop, yaitu dual core dan quad core. Keduanya dilengkapi dengan kemampuan hyper-threading. Yang keenam, Intel Core i9. Prosesor yang satu ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan performa yang baik dengan pengalaman virtual reality yang mengagumkan. Kecepatan CPU-nya adalah sebesar 3,1 GHz dengan turbo speed 4,4 GHz. Prosesor yang satu ini diperuntukkan bagi para gamer yang menginginkan pengalaman virtual reality yang mengagumkan. Dan juga prosesor yang satu ini diperuntukkan bagi para gamer yang menginginkan resolusi 4K sekaligus bisa melakukan streaming atau broadcasting pada layar desktop langsung ke portal Twitch. Kemunculan produk Intel Core i9 yang satu ini memang ditujukan bagi kalangan entusias yang telah menyambut baik seri prosesor Intel Broadwell Edge sebelumnya. Yang terakhir ada Intel X Series. Prosesor ini diperuntukkan membantu para pekerja freelance, prosumers, ataupun desktop entusias. Jajaran prosesor Intel Core X Series memiliki performa yang kencang ditambah dengan kemampuan overclocking yang fleksibel, menawarkan tenaga komputasi yang kuat dan pilihan yang fleksibel. Jadi, entah Anda seorang data scientist, cinema creator, atau freelancer, jajaran prosesor ini memungkinkan Anda untuk tetap bekerja secara kreatif dan juga secara kompetitif, bahkan dalam memproses beban kerja komputasi paling intensif sekalipun. Yang ketiga ada fitur prosesor. Di sini fitur prosesor Intel Celeron, kecepatan kerjanya mulai dari 1,1 GHz dan maksimal sampai 2,4 GHz dengan 2 MB level to charger. Intel HD Graphics 50 Apollo Lake dual core dan memiliki 4 thread. Intel Pentium kecepatan kerja 1,50 GHz sampai dengan 3,60 GHz. Frekuensi dasar prosesor mulai dari
75 MHz sampai dengan 4,3 GHz. Dilengkapi 4 MB level dengan Smart Charger. Thread dengan varian 2, 4, atau 8. Untuk Intel Core i3 mempunyai 2 prosesor dual core. Mendukung virtualizing teknologi dengan GPU Graphic Processing Unit. Inilah yang akan memproses instruksi dalam pengolahan gambar 2 dimensi bahkan 3 dimensi serta untuk rendering animasi atau video. Cocok untuk tugas sehari-hari dengan pengisian daya yang cepat serta masa pakai baterai yang lebih lama, tahan panas, dan efisien sumber daya. Untuk Intel Core i5 mempunyai 2 prosesor dual core, menggunakan Intel HD Graphics yang mendukung pemrosesan grafis 4K untuk video maupun game. Mendukung hyperthreading, di mana kemampuan prosesor ini lebih efisien karena multitasking dan dapat menampung aplikasi-aplikasi yang berat. Core i5 ini memiliki cache sebesar 6 MB yang digunakan dalam pengambilan data yang diperlukan secara cepat dengan tanpa harus mengambilnya di memori utama atau RAM. Kemudian untuk Intel Core i7 mendukung adanya hyperthreading, menggunakan Intel HD Graphics yang mendukung pemrosesan grafis seperti game dengan beban berat, rendering 3D, dan sebagainya. Memiliki clock speed yang tinggi sehingga kecepatan dan performa yang lebih baik dibandingkan Core i3 ataupun Core i5. Dengan teknologi Intel QuickPad yang dimiliki Core i7 yang digunakan dalam mempercepat proses pembacaan data hingga 25,6 GB per detik. Core i7 memiliki cache yang lebih besar dibanding dengan Core i5 yaitu 8 MB yang tentunya akan semakin cepat dalam pengaksesan data. Intel Core i9 dilengkapi teknologi 18 core. Prosesor Intel Core i9 dilengkapi dengan kemampuan fully unclocked dan fitur Intel Thermal Velocity Boost. Prosesor ini menjanjikan performa editing video 4K hingga 59% lebih cepat dibandingkan kartu grafik yang sama dari generasi sebelumnya. Mendukung Intel Optane memori dan 4 channel DDR4 RAM. Kemudian Intel X Series. Intel X Series memiliki 14 core dan 28 thread, frekuensi turbo hingga 4,60 GHz. Mendukung Extreme Performance and Megatasking Unlocked. Dapat membawa kemampuan komputasi AI ke tingkat yang lebih tinggi karena dibekali AI Acceleration yang terintegrasi dengan fitur Intel Deep Learning Boost. Kemudian untuk yang keempat, saya akan membahas teknologi boosting. Teknologi boosting merupakan cara bagaimana sebuah prosesor bisa meningkatkan frekuensi secara otomatis dari inti prosesor jauh lebih cepat daripada frekuensi yang tercatat sebelumnya. Untuk yang pertama, Celeron. Celeron tidak didukung TurboMax teknologi 3.0 dan tidak didukung Intel Turbo Boost teknologi. Yang kedua, Pentium tidak didukung Intel Turbo Boost teknologi. Core i3 tidak didukung oleh Intel Thermal Velocity Boost tetapi didukung oleh Intel Turbo Boost teknologi 2.0. Core i5 tidak didukung oleh Intel Thermal Velocity Boost tetapi didukung Intel Turbo Boost teknologi 2.0. Untuk Core i7 tidak didukung oleh Intel Thermal Velocity Boost tetapi didukung Intel Turbo Boost teknologi 2.0. Core i9 didukung Intel Thermal Velocity Boost dan Intel Turbo Boost teknologi 2.0. Untuk yang terakhir, X Series tidak didukung oleh Intel Thermal Velocity Boost tetapi didukung Intel Turbo Boost teknologi 2.0.
Kemudian untuk materi yang kelima, saya akan membahas core processor. Untuk jumlah core pada Intel Celeron mempunyai varian produk dengan 2 atau 4 core dengan kecepatan 3,2 GHz. Yang kedua, pada Intel Pentium tersedia pilihan 2 atau 4 core dengan kecepatan hingga 3,9 GHz. Yang ketiga ada Core i3 tersedia dalam pilihan 2 atau 4 core pada generasi ke-8. Yang keempat ada Core i5 hadir dalam pilihan 4 hingga 6 core. Jumlah core pada Core i7 tersedia pilihan 4 hingga 6 core. Core i9 tersedia 6 core dan Core X series ini mencapai 18 core dengan 36 thread. Untuk pembahasan yang keenam, yang terakhir, di sini saya akan membahas harga prosesor. Untuk harga prosesor jenis Intel Celeron, harganya berkisar antara 570.000. Untuk jenis Intel Pentium berkisar antara 740.000 hingga 1.090.000. Untuk Intel Core i3 berkisar antara 1.750.000 hingga 2.655.000. Intel Core i5 berkisar antara 2.600.000 hingga 3.915.000. Intel Core i7 berkisar antara 5.710.000 hingga 13.650.000. Intel Core i9 berkisar antara 6.400.000 hingga 8.990.000. Untuk yang terakhir, Intel X series berkisar antara 13.837.000 hingga 22.494.500. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Semoga materi tersebut bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.